kami melihat informasi yang disampaikan Dirkrimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Terima kasih Bang Aka, Mas Roy dan rekan-rekan lawyer yang lain. Ada Bu Kurnia, ada di sini juga ada 3 pejuang, ya. Ada Mas Roy, kemudian ada Bang Rustam dan ada Bu Kurnia. Ya, mereka ini pejuang yang hari ini masih konsisten berada dalam perjuangan ini. Para rekan-rekan media sekalian, P21 telah viral di mana-mana ya, Mas Roy ya. Dan berita yang viral terkait P21 itu karena diumumkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya hari kemarin. Kami sudah mengamati secara seksama, itu hanya dalam kurung waktu 1 menit lebih ya Mas Roy ya? Malah kurang, 57 detik. Iya, 57 detik Dirkrimum menyampaikan informasi itu kepada awak media. Dan ada 2 substansi yang beliau sampaikan. Substansi yang pertama adalah penyidik tidak lagi perlu melengkapi berkas perkara berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan yang kedua adalah Polda Metro Jaya segera menyiapkan agenda untuk segera melakukan koordinasi penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam pernyataan pers yang disampaikan Dirkrimum kemarin, tidak ada satupun kalimat yang eksplisit dari Dirkrimum bahwa berkas perkara atas nama para pejuang kami, Mas Roy dan Bu Tifa, itu sudah dinyatakan P21. Ya, sehingga informasi kemarin menurut kami itu belum mewakili satu informasi yang komprehensif terkait dengan status berkas perkara. Kenapa kami berpendapat seperti itu, rekan-rekan media? Perlu kita ingat bahwa ini perkara mantan presiden. Dan dari sisi hukum pidana, ini kualifikasi deliknya adalah kualifikasi delik propria, yaitu yang melaporkan adalah mantan presiden dan yang dilaporkan ini adalah mantan menteri. Jadi orang dengan posisi yang luar biasa di Republik ini saling berhadapan dengan proses hukum. Kok bisa pengumuman P21 oleh Dirkrimum belum memberikan kejelasan status berkas perkara ini? Jadi kami menganggap bahwa pengumuman yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum. Pertama, berkas perkara dinyatakan P21 adalah basisnya P21 dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan P21 itu berupa selembar kertas resmi yang ada logo kejaksaannya, ada nomor surat P21-nya, ada kode P21-nya ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan ada substansinya. Substansinya apa? Ada 2. Yang pertama adalah terhadap berkas perkara yang dikirim oleh Polda Metro Jaya setelah dilakukan penelitian berkas oleh penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa peneliti, maka pada tanggal sekian, pada bulan sekian dan tahun sekian berkas dinyatakan lengkap. Dan yang kedua, juga di dalam P21 itu sudah ditentukan jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena itu ketentuan pedoman yang baru, yaitu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, berbeda dengan penetapan P21 di masa sebelum KUHP lahir. Kalau sebelum KUHP lahir, jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ada koordinasi. Tetapi pasca KUHP yang baru, berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka di dalam surat P21 itu jaksa telah menentukan tanggal, waktu, bulan, tahun, dan jam dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi kami melihat informasi yang disampaikan Dirkrimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Kami bertanya, apa basisnya Dirkrimum mengatakan berkasnya sudah dinyatakan lengkap?
Dan tidak ada satupun pernyataan itu, Mas Roy. Tidak ada. Tidak ada satupun Tidak pernyataan ada itu. kata-kata lengkap. Kalau kita mau bicara perkara mantan presiden, seperti pada saat pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh langsung Polda Metro Jaya, itu basis materialnya jelas, basis administrasinya jelas. Kalau teman-teman menerjemahkan bahwa kemarin sudah diumumkan P21, maka kami bertanya kepada Polda Metro Jaya, basis administrasinya apa? Kapan P21 itu terjadi? Dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Pada saat berkas ini dikembalikan oleh Kejaksaan pada tanggal 26 Januari 2026, sampai kemudian pada tanggal 21 April dilakukan pengumuman oleh Dirkrimum bahwa berkas sudah dikirimkan berdasarkan pemenuhan petunjuk P19 jaksa, itu sama sekali sampai hari ini tidak ada informasinya lagi. Seperti berjalan di ruang yang gelap. Ini penegakan hukum, Bung. Ini perkara mantan presiden. Seharusnya dengan KUHP yang baru semua harus transparan. Kami menduga bahwa sebenarnya, Mas Roy, berkas ini sudah bolak-balik bukan 1 kali, 2 kali. Ini sudah 3 kali bolak-balik. Tetapi tidak ada transparansi dari Polda Metro Jaya. Kenapa tidak ada transparansi? Karena takut mereka jadi sasaran tembak lagi. Pertama, mereka telah melampaui batas waktu 14 hari dalam KUHP, baik yang KUHP lama maupun KUHP baru dan berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Dan yang kedua, Mas Roy, mereka mengumumkan P21 tanpa sumber hukum yang jelas. Seharusnya pengumuman P21 oleh Polda Metro Jaya harusnya disampaikan dong bahwa berdasarkan surat P21 yang telah kami terima dari Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal sekian dengan nomor surat P21 sekian atas nama tersangka 1 dan 2, ya, perihal bahwa berkasnya telah dinyatakan lengkap, kami mengirimkan berkas pada tanggal sekian, dibalas oleh Kejaksaan pada tanggal sekian, itu baru semua transparan. Ini bukan kasus orang maling ayam. Ya, jadi sudahlah. Kami melihat bahwa belum ada kepastian hukum terhadap berkas perkara ini. Kalaupun nanti penyidik mengatakan bahwa mereka menyiapkan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, kami menduga bahwa itu belum ada dalam surat P21. Karena memang jangan-jangan P21-nya belum nyampe. Baru koordinasi lisan. Loh, kita menegakkan hukum, basisnya tidak bisa koordinasi lisan. Apalagi tadi ada kata-kata, kami nanti berkoordinasi dengan jaksa. Tidak bisa seperti. Semua berdasarkan administrasi perkara pidana. Karena itu syarat formil dan itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilangkahi karena hanya bersandar pada kewenangan. Mungkin itu Mas Roy yang bisa saya tambahkan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuriani, ada juga Mas Rusam Effendi, ya, Pak Rizal Fadila masih di Bandung, tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya, saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya, apakah statement pers yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Ya, itu door prize namanya. Ya, jadi ngaco banget. Ya, karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati. Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu, bukan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja. Gitu. Padahal dibantah juga oleh yang lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana, ya gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, ya kan gitu. Nah, kelahi sendiri sana. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman semua. Jadi di sini kemarin muncul istilah yang sebenarnya istilah itu bukan istilah yang baru bagi teman-teman para kuasa hukum yang mereka mengerti, ya. Tapi ini saya ingin sampaikan juga pengetahuan kepada semuanya karena ini juga ada referensi ini di WA grup kami, di WA grup TAK, ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa, ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul-termul orang bilang P21. Ngerti nggak artinya P21?
Nggak ngerti mereka sebenarnya. Oh ya asal teriak. Ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah ya. Gitu. Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518 garis miring A garis miring J garis miring A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu ya. Mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas ya. Gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Baru P21. P21 penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan. Ada urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Ya, mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini, insya Allah suaranya terdengar. Ya, ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Call-in itunya. Sudah full. P21 kasus. Ada pertanyaan dan ini gini. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa sudah saya speaker. Memang kecil ya. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Udah Segitu. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya saya kirim file audionya. Kalau mau silakan saya beri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi kasus yang lain kemana? Jadi makanya Kabid Humas itu hanya pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan pembicaraan, tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya, bagaimana P21-nya Roy Suryo? Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia itu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra-peradilan, yang kedua menjawab pertanyaan soal ini, dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap, apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan jam pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya, detail pengumumannya, bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar
katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus, Mas, itu kita lakukan aja, kita lakukan ya, maaf. Nah, ini minta. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah, meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain.